Beginilah kondisi mobil yang terparkir di area Pasar Mobil Kemayoran, Jakarta Pusat yang terbakar. Api dengan cepat membakar seluruh badan mobil. Besarnya kobaran api juga membakar dua mobil lainnya yang berada di sebelahnya. Api pertama kali diketahui membakar bagian depan mobil saat tengah terparkir hingga akhirnya membesar dan sulit dipadamkan. Diduga api berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh orang tak dikenal sehingga mengenai bagian depan mobil. Logikanya mesin mati, berarti semua kan tidak berfungsi. Apa ada konslet? Saya takutnya orang lewat lempar dia punya puntung rokok. Di sini kan ada kisi-kisi ini, Pak. Masuk di bawah kisi-kisi kan busa ke mesin yang dari itu. Meski sempat menyambar ke mobil lainnya, namun beruntung api berhasil dipadamkan oleh para pedagang di sekitar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Banjir dan material tanah lumpur masih menghinggapi permukiman warga di Jalan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat. Warga dibantu petugas berupaya membersihkan sisa-sisa material lumpur yang masuk ke dalam rumah dengan alat seadanya. Pemerintah Kota Bandung telah memperbaiki tanggul Sungai Cikapundung yang jebol, namun sejumlah rumah warga yang temboknya rusak belum diperbaiki. Saat ini ratusan orang masih mengungsi di posko pengungsian. Sebelumnya banjir bandang akibat tanggul jebol juga menerjang wilayah Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sedikitnya 2.000 rumah warga terdampak banjir akibat jebolan tanggul Sungai Cigede. Selain merendam rumah warga, banjir juga merusak fasilitas umum seperti musola dan sekolah. Beberapa rumah yang terendam artinya ini kan berarti 2.000 kakak dan sudah disiapkan tempat pengungsian sementara di SNT 1. Itu sudah ada 200 orang, 200 orang. Kami juga menyiapkan dapur umum, menyiapkan air bersih, dan juga Pak Kapolres akan mengumumkan kepada mereka yang masih di dalam kalau ini sudah evakuasi, telepon ke nomor 11. Hingga saat ini petugas masih memperbaiki tanggul Sungai Cigede untuk mencegah luapan air jika terjadi hujan deras. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca banjir yang melanda kawasan Kerinci, Jambi, saat ini warga mulai membersihkan sisa lumpur dari rumahnya. Banjir melanda 14 kecamatan di Kabupaten Kerinci, Jambi. Ribuan rumah warga terendam dengan ketinggian 1 meter hingga 2 meter. Diketahui banjir terjadi karena tingginya intensitas hujan dalam seminggu terakhir, sehingga membuat meluapnya Sungai Batang Merau dan sejumlah anak sungai lain. Banjir juga mengakibatkan dampak tanah longsor yang dialami warga. Banjir yang melanda Kabupaten Kerinci sudah terjadi selama 2 pekan lebih dan menggenangi perumahan. Dengan total desa 91. Kemudian dari 14 kecamatan yang terdampak banjir, mereka terdampak longsor juga. Sejumlah 9 kecamatan dan 26 desa. Akses di sejumlah jalan protokol terputus. Banjir merusak sejumlah fasilitas umum, di antaranya 19 unit jembatan, 5 unit fasilitas kesehatan, dan 49 fasilitas pendidikan. Pemerintah Kabupaten Kerinci telah menetapkan status tanggap darurat bencana. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi bela Palestina di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat kembali digelar. Salah satu tujuan aksi untuk meminta pemerintah mendukung Afrika Selatan yang menggugat Israel ke Mahkamah Internasional. Massa dari berbagai latar belakang menggelar aksi bela Palestina di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di kawasan Gambir, Jakarta Pusat sejak Sabtu pagi. Aksi ini untuk menunjukkan konsistensi warga Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina yang masih dibombardir Israel hingga hari ke-100. Dalam aksi ini, perwakilan organisasi masyarakat mengajak negara-negara di dunia termasuk pemerintah Indonesia
untuk mendukung Afrika Selatan yang menuntut penerapan Israel sebagai pelaku genosida di Mahkamah Internasional. Ya, yang tadi kita sampaikan adalah kita minta bahwa pemerintah Indonesia akan membantu bersama dengan Afrika Selatan untuk menuntut genocide. Ya. Jangan sampai genocide ini terhadap bangsa Palestina dibiarkan. Ya, kita minta Mahkamah Internasional untuk bersikap dan memvonis Israel bersama para pemimpin-pemimpinnya bahwa mereka adalah penjahat-penjahat perang. Itu intinya. Sementara Ketua Koalisi Perempuan Indonesia Peduli Al-Aqsa juga meminta pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan bagi wanita dan anak-anak yang menjadi korban perang di Gaza. Dan saat ini yang paling menyedihkan adalah rumah sakit hancur. Dalam hari-hari ke depan 10.000 perempuan-perempuan di Gaza akan melahirkan. 1.400 mereka harus melahirkan dengan sesar. Sekali lagi mereka melahirkan tanpa obat bius dan lahir di tenda-tenda. Dan tentunya tempat tinggal, kebutuhan makan. Dan sekali lagi bahwa anak dan perempuan ini menjadi korban yang paling menderita. Hingga kini akibat serangan Israel menewaskan lebih dari 23.000 warga Palestina sejak perang dimulai Oktober 2023. Dari Jakarta, Amrina Rida, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Ribuan umat muslim menggelar aksi solidaritas untuk Palestina di titik 0 km Yogyakarta. Masa aksi mengaku terpukul dengan kekejian Israel melakukan upaya genosida di tanah Gaza. Dengan membentangkan dan mengarak bendera merah putih serta bendera Palestina raksasa, ribuan umat muslim yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Islamiyah ini menggelar aksi solidaritas untuk Palestina di titik 0 km Yogyakarta. Bendera raksasa tersebut juga sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menyatakan selama 100 hari agresi militer Israel telah mengakibatkan puluhan ribu warga Palestina meninggal dunia, di mana banyak diantaranya adalah anak-anak. Aksi 100 hari genosida Israel terhadap Palestina juga digelar serentak warga dari berbagai agama di sejumlah negara di dunia. 10.000 anak-anak, 7.000 wanita, warga-warga sipil, mereka lah yang menjadi korban, mereka lah yang menjadi syahid-syahidah yang mempertahankan Baitul Maqdis. Takbir! Sementara itu dalam aksi tersebut, massa menggelar teatrikal yang menggambarkan kekejaman tentara Israel yang telah melakukan genosida atau pembunuhan massal terhadap warga Palestina. Pengunjuk rasa juga melakukan penggalangan dana untuk membantu warga Palestina yang menjadi korban kebiadaban tentara Israel. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Dugaan ancaman netizen terhadap calon Presiden Anies Baswedan di media sosial berbuntut panjang. Kadif Humas Polri menyatakan telah menangkap dan mengamankan pelaku. Ancaman komentar netizen kepada Anies Baswedan saat live viral di media sosial. Komentar ancaman penembakan diterima Anies Baswedan pada saat melangsungkan live di media sosial TikTok. Komentar tersebut dilontarkan oleh salah satu akun. Meski hanya dalam bentuk tulisan di kolom komentar di sebuah platform media sosial, namun aparat kepolisian bergerak cepat mengamankan pelaku. Pelaku yang telah mencuitkan di media sosial tentang pengancaman penembakan terhadap salah satu paslon ternyata sudah ditangkap tadi pagi berdasarkan informasi dari masyarakat dan kerjasama dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur yang berkolaborasi dan alhamdulillah telah membuahkan hasil dan saat ini pelakunya sudah ditangkap dengan inisial AWK umur 23 tahun di daerah Pasuruan Jawa Timur atau tepatnya TKP-nya di Jember. Namun demikian hal ini masih pendalaman.
Sementara itu, Capres Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo tanggapi perihal ancaman tersebut dan menyerahkannya untuk diusut aparat kepolisian. Pak Anies di TikTok mendapatkan ancaman penembakan, Pak. Ada tanggapan Pak terkait ancaman-ancaman seperti itu, Pak? Ada politik, lapor sama polisi ya, biar ditindak. Harus ditindak ya Pak, hal-hal kayak gitu ya Pak ya? Walaupun di medsos ya Pak ya? Makasih ya Pak. Masyarakat seharusnya bijak dalam berkomentar dan berperilaku di media sosial, apalagi mengeluarkan pernyataan yang bernada ancaman dan kebencian, apalagi saat ini dalam masa pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Razia knalpot brong yang dilakukan di sejumlah daerah menyisakan tumpukan knalpot bekas. Di Pati, hasil razia knalpot ini dijadikan karya monumen yang dipasang di pusat kota. Inilah kumpulan knalpot brong hasil razia polisi di wilayah Pati selama 4 bulan. Ditumpuk usai diamankan, knalpot brong bekas ini kemudian dialihfungsikan. Daripada meresahkan masyarakat dan tertumpuk tak digunakan, Satuan Lalu Lintas Polresta, Satlantas, Polresta Pati bersama pengrajin Desa Rendole, Margorejo Pati, akhirnya membuat monumen bandeng dari knalpot brong. Lebih dari 4.000 knalpot ditempel dan disatukan hingga setinggi 2 x 11,5 meter dan dibentuk menyerupai ikan bandeng yang merupakan oleh-oleh khas Kabupaten Pati. Setiap sisi knalpot disambungkan dengan dilas dan membentuk setiap sudut. Proses pembuatan berlangsung 10 hari dengan lebih dari 10 orang pengrajin. Setelah jadi, monumen ini kemudian dipasang di Jalan Panglima Sudirman sekitar alun-alun Pati. Untuk memberikan pesan kepada masyarakat agar dalam mengemudikan kendaraan bermotornya, utamanya kendaraan roda 2, itu tidak menggunakan knalpot brong. Jadi knalpot ini kurang lebih sekitar 4.031 ya, 4.031. Ini kita dapatkan selama 4 bulan. Upaya ini dilakukan salah satunya untuk menciptakan zero knalpot brong yang meresahkan masyarakat. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kota Medan mengakui sejak tahun 2005 belum ada perbaikan apapun di Medan Zoo. Bahkan Medan Zoo belum mengikuti regulasi kebun binatang yang diminta oleh BKSDA. PLT Dirut PUD Pembangunan Kota Medan Bambang Hendarto yang membawahi Medan Zoo mengakui sejak tahun 2005 belum ada perbaikan apapun yang dilakukan di Medan Zoo. Medan Zoo juga belum bisa mengikuti regulasi animal welfare dari BKSDA. Medan Zoo diakui tertinggal secara aturan atau regulasi karena belum ada pemasukan dari APBD dan dipersulit dengan kondisi COVID-19. Kebun binatang ini kan sudah ada dari 2005, jadi kan itu konsep pola yang lama. Nah, dari 2005 sampai dengan hari ini memang belum ada perbaikan apapun karena belum ada juga APBD yang masuk kemari. Jadi kita sedikit tertinggal memang kalau secara aturan, secara apa yang menjadi keinginan BKSDA untuk animal welfare, kita memang belum bisa mengikutinya gitu. Sebelumnya dikabarkan dalam 2 bulan terakhir, 3 harimau di Medan Zoo, Medan, Sumatera Utara mati. Menurut BKSDA, pengelolaan konservasi di Medan Zoo tidak memenuhi standar. Selain itu, perusahaan daerah milik pemerintah kota Medan ini diketahui mempunyai utang pakan hewan dan para pegawainya tidak digaji. Sejak Agustus 2023, Medan Zoo juga dikabarkan menunggak gaji karyawan. Wali Kota Medan Bobi Nasution sempat menyatakan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk solusi kebun binatang tersebut. Untuk itu di BPWD kita sudah sampaikan juga beberapa aspek tentang Medan Zoo-nya, baik itu tentang hewannya, satuan yang ada di dalam, dan juga tentang Medan Zoo secara keseluruhan. Ini step-stepnya mudah-mudahan terus kita jalani langkah-langkahnya
diperbaiki secara komprehensif. Tapi sekarang tujuannya satuannya dulu. Makanya memang kemarin itu kan Medan Zoo itu di bawah BUMD, BUD Pembangunan. Itu dia membawahi bukan hanya Medan Zoo, tapi ada beberapa unit usaha yang lain. Yang kita lihat memang dari beberapa unit usahanya hanya satu unit usaha yang profitnya bisa menutupi dari kegiatan usaha yang lain. Lantas bagaimana nasib Medan Zoo ke depan? Apakah tidak ada perlindungan dan perbaikan untuk kebun binatang tersebut? Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, pernyataan estafet kepemimpinan yang disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menuai polemik. Pernyataan menjadi kontroversi di tengah netralitas aparatur sipil negara dan TNI Polri yang sedang menjadi sorotan. Yang kita cari adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Bukan karena perbedaan, akhirnya bukan pemimpin yang kita cari, tapi yang kita pelihara, perbedaan terus, dan kemudian itu kita bawa dalam konflik. Pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait estafet kepemimpinan menuai polemik. Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara perayaan Natal Mabes Polri tahun 2023. Pernyataan terkait estafet kepemimpinan jelas menjadi kontroversi di tengah netralitas aparatur sipil negara dan TNI Polri sedang menjadi sorotan. Bahkan tidak sedikit netizen yang sangat berharap kepolisian bisa netral di pemilu. Terkait polemik pernyataan Kapolri, Mabes Polri langsung meluruskan pernyataan Kapolri terkait estafet kepemimpinan, bahwa yang dimaksud kepemimpinan keberlanjutan ialah dari periode presiden sebelumnya ke presiden selanjutnya. Yang dimaksudkan adalah keberlanjutan dari sejak presiden pertama Insinyur Soekarno sampai dengan presiden saat ini, yaitu ke-7 Insinyur Joko Widodo, untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia, ya tentunya yang selalu berkelanjutan dari satu pemimpin kepada pemimpin lainnya. Estafet kepemimpinan juga tentu harus dilanjutkan siapapun calon pemimpin baru dan tentunya apapun program yang dibawanya. Trunoyodo juga menegaskan, Kapolri sebelumnya telah menginstruksikan agar semua jajaran kepolisian bersikap netral dalam menghadapi pemilu 2024. Meski demikian, publik jelas berharap agar pernyataan secara lisan dan tulisan dapat sesuai dengan fakta di lapangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Komisioner Kompolnas, ada Pak Albertus Wahyu Rudanto, dan juga Ketua Pusat Bantuan Hukum Indonesia atau PBHI Julius Ibrani. Selamat sore Pak Wahyu dan Mas Julius, apa kabar? Selamat sore Mas Ahmad, kabar baik. Mas Julius. Selamat sore siapa? Baik. Selamat sore Mas Wahyu. Ya, saya ingin ke Pak Wahyu terlebih dahulu. Pak Wahyu, meskipun Karopenmas Polri telah mengklarifikasi maksud dari pidato Kapolri, bagaimana tanggapan Anda dan apakah Kompolnas sudah secara resmi meminta penjelasan terhadap pihak Kapolri terkait pernyataannya ini? Ya, terima kasih Mas Apa. Jadi di acara itu saya sendiri hadir sebagai Kompolnas maupun saya sebagai Nasrani yang diundang oleh Polri. Jadi kalau mendengarkan sambutan Kapolri dari awal sampai akhir, sebetulnya disampaikan itu normatif saja. Karena konsepnya bahwa menghadapi pemilu ini butuh adanya situasi yang aman, tenang, dan damai. Yang dalam polisi konsepnya didesain dalam bentuk yang disebut cooling system. Nah itulah kemudian dijelaskan karena itu nanti akan mendukung estafet kepemimpinan. Jadi yang dimaksud estafet itu adalah proses
pemilu ini sebenarnya kan proses manajemen konflik, di mana di sini ada mekanisme yang secara demokratis diakui sebagai sarana untuk kita saling bersaing, saling berkompetisi untuk mencari pemimpin yang kita pilih. Jadi bagaimana pergeseran atau estafet ini berjalan dengan baik. Tugas polisi dalam undang-undang pemilu memang tidak masuk sebagai penyelenggara, tetapi kelancaran kesuksesan pemilu kan polisi yang bertanggung jawab. Itulah kemudian disampaikan oleh beliau, dan pada waktu menyampaikan sambutan yang hadir bukan hanya anggota Polri tapi banyak undang-undangan dari tokoh agama dan dari agama lain untuk menyampaikan kepada publik bahwa sebetulnya keinginan Polri itu agar polisi ini berjalan dengan damai, dengan suasana pesta demokrasi kegembiraan, sehingga ada proses kompetisi yang berjalan dengan normal dan diterima oleh semua pihak. Kami Kompolnas secara resmi sudah menyatakan baik komisioner yang lain, ada beberapa komisioner yang diwawancara oleh media TV, dan kami pun kepada publik menyampaikan itu normatif saja. Artinya yang disampaikan bukan berarti mau ya, tapi yang di pihak adalah kepentingan publik, di mana publik didukung agar proses estafet ini berjalan dengan baik dan lancar. Itu yang kami tangkap, sehingga Kompolnas tidak memandang ini sebagai sesuatu yang dipersoalkan. Kami memandang sebagai sesuatu yang wajar dalam konteks ketatanegaraan, posisi Kapolri sebagai pejabat yang di bawah langsung pada Presiden. Jadi itu pandangan dari Kompolnas, yaitu kami tidak melihat ini sebagai suatu masalah. Ya. Oke, baik. Mas Julius, pernyataan Kapolri ini kemudian menuai ragam reaksi dan tanggapan di tengah masyarakat. Kalau menurut Anda, Mas Julius, apakah pernyataan Kapolri terkait estafet kepemimpinan ini merupakan bentuk ketidaknetralan dalam penyelenggaraan pemilu? Ya, kalau kita bersikap ahistoris begitu ya, tidak mengikuti proses politik menjelang pemilu 2024 ini, tentu semua akan terasa normatif Cuman saya mau katakan begini ya, dari awal kekisruhan politik pemilu ini kan terjadi akibat ada ketidaknetralan aparatur negara ya, bukan cuma Polri, lalu TNI, ASN, ruangannya dipakai rapat-rapat dan kampanye segala macam, yang kemudian itu tersebar luas di masyarakat. Nah, kita harus berangkat dari situ. Terlepas dari siapa yang dinyatakan bersalah atau tidak oleh Bawaslu dan segala macam, itu nanti dulu. Tapi kata kunci yang saya bertanya tadi, menimbulkan persepsi publik, menimbulkan kericuhan di publik. Nah, kita sudah belajar. Sebaiknya jangan melakukan apapun, baik itu respon ucapan, baik itu tindakan yang dapat memicu kericuhan di publik. Elit politik tidak akan ricuh, ujung-ujungnya juga nanti mungkin. Nah, yang paling membahayakan ketika yang berlangsung di depan masyarakat, ketika yang bersama dengan masyarakat TNI Polri, itu yang jadi titik kericuhannya. Jadi persepsi masyarakat ketika mendengar satu dua kata seperti cari pemimpin, oh ini seperti sugesti, usulan kan. Yang melakukan estafet melanjutkan berarti bukan mengubah segala macam. Persepsi ini terjadi. Jangan salahkan persepsinya, tapi salahkan pemicunya, yaitu Kapolri mengucapkan satu dua kata terkait dengan pemilu. Nah, saya mau merujuk secara normatif juga kalau ini paling normatif. Pasal 7, pasal 12 peraturan Kapolri tentang politik praktis Polri, itu jelas ada kata kunci yang digunakan. Pertama, wajib bersikap netral. Yang kedua adalah dilarang. Semua bahasanya bahasa yang imperatif, memaksa itu. Artinya apa? Jangan buka celah, jangan buka ruang, jangan memicu perdebatan di lapangan. Terlebih lagi kita tahu netralitas Polri pun sampai pada Komisi 3 keras seperti yang diurus saya kemarin. Nah, ini yang harus dihindari. Jadi sangat diwajarkan ketika masyarakat berdiskusi, berdebat, ribut bahwa statement itu dengan kata-kata seperti estafet cari pemimpin dianggap sebuah bentuk sikap yang tidak netral, begitu saja. Baik Pak Wahyu, tapi kemudian pernyataan Kapolri ini menimbulkan keriuhan di publik begitu. Beberapa pihak, salah satunya Perludem misalnya, menyebut Kapolri sebaiknya menyinggung masalah-masalah yang lebih pokok seperti kinerja institusinya atau terus meminta jajarannya untuk mengawal pemilu dengan menjamin netralitas. Tanggapan Anda, Pak Wahyu? Iya, karena saya paham jika banyak kemudian persepsi yang berbeda, karena kan melihat statement itu sepotong.
saya akan mendengarkan dari awal beliau menyampaikan sampai kemudian menutup dan di hadapan siapa itu kan saya mendengarkan. Kalau sehingga ketika sikap Kompolnas, karena waktu itu ada Pak Benny Mamoto juga hadir, saya juga hadir, ada 2 orang anggota kepolisian yang hadir, melihat itu normatif. Jadi kalau lihat sepotong, memang kemudian ada persepsi, oh ini berarti Kapolri sepihak nggak netral ini. Tetapi kalau kita dengarkan dari awal sampai akhir, itu sudah rentetan statement-statement, rentetan penjelasan bahwa Polri ingin pemilu damai sehingga ingin agar estafet ini berjalan dengan baik. Nah, itu konsepnya. Itulah kemudian disampaikan beberapa pesan-pesan, salah satunya aran-aran agar bagaimana agar perbedaan ini dikelola dengan baik dan sebagainya lah, itu bisa didengarkan saya kira di rekamannya. Jadi Mas Julius bilang ada persepsi, saya paham ini memang situasinya memungkinkan orang untuk punya persepsi yang berbeda, sehingga akan beda kalau kita mendengarkan dari awal sampai akhir. Tetapi kalau ini dianggap sebagai suatu persoalan politik, saya paham betul bahwa undang-undang secara tegas menyebutkan Polri harus netral, itu jelas. Justru kenetralan itu ditunjukkan kalau ada apa-apa terhadap pemilu ini sampai berjalan chaos misalkan, ya disalahkan siapa? Polri. Sehingga itulah Polri mendesain yang namanya polling system. Nah, itu disampaikan dalam urutan kata-kata. Kami Kompolnas memahami kalau ada polemik di publik, paham karena ini situasinya seperti ini. Tetapi saya kira kalau kemudian nanti kita berpikir lebih komprehensif dan lebih memahami apa yang dikatakan, saya kira akan bisa mahfum. Justru dengan adanya statement itu, kita berharap, Kompolnas juga berharap, karena Kompolnas itu punya des pemilu yang tugasnya bukan mengawasi pemilunya, tapi mengawasi bagaimana polisi bekerja dalam mengamankan pemilu. Kami punya juga yang namanya des pemilu, tugasnya bukan mengawasi pemilu, tapi mengawasi bagaimana polisi mengamankan pemilu. Sehingga kalau ada hal-hal yang mungkin publik melihat ada yang tidak benar, atau justru polisi memanfaatkan posisinya untuk tidak netral, kami tentu yang akan teriak lebih awal dan kami akan senang sekali pada masukan itu sehingga kami bisa langsung karena posisi kami memang pengawasnya Polri, kami bisa langsung punya kepentingan untuk dalam tanda petik menegur Polri kalau memang ada hal yang sampai Polri melakukan aktivitas di luar tugas pokoknya dan di luar norma yang harus diikuti gitu ya. Baik, Mas Julius, setelah Anda mendengar dan menyimak pidato Pak Kapolri secara utuh ini, apakah ini juga bisa membuat beberapa pihak akhirnya menilai bahwa pernyataan Kapolri terasosiasi dengan capres tertentu begitu? Ya, tentu pernyataan saya sebelumnya itu bukan melihat video secara sepotong gitu. Banyak video-video yang beredar di YouTube yang menjelaskan secara utuh gitu. Karena itu juga ditayangkan juga di Polri TV. Nah, tapi yang saya maksud ini bukan persoalan sepotong atau utuhnya, ya. Kita mengatakan dengan tegas bahwa Pak Kapolri no comment soal siapa yang pemimpin yang kita cari, bagaimana indikator-indikator mencari pemimpin. Saya pikir itu pendidikan politik yang harusnya dilakukan oleh 3 paslon. Ya. Pendidikan politik, komentar-komentar terhadap proses politik yang sepatutnya disampaikan oleh Kapolri, misalnya adalah apabila ada money politik, temukan, laporkan kepada kami akan tindak. Apabila ada ekspresi politik, apabila ada agenda-agenda politik yang sedang dijalankan oleh mereka, lalu ingin dikriminalisasi, kami pastikan akan kami stop, kami tolak segala macam, karena itu adalah hak asasi. Nah, hal-hal ini yang sebetulnya norma yang kami ingin dengar, yang sesuai dengan konteks saat ini. Kan kita tahu, ya, ada satu paslon, kemudian membuat LP banyak terhadap paslon-paslon yang lain dalam konteks ekspresi politik dan agenda politik. Ada juga kriminalisasi terhadap dugaan salah data dan segala macam. Ini yang kami ingin dengar. Jadi kalau tadi kata kuncinya, ingin pemilu yang damai. Ya, pemilu yang damai tentu pemilu yang terhindar dari kriminalisasi atas ekspresi politik dan juga agenda-agenda politik. Pemilu yang damai tentu juga pemilu yang terhindar dari kericuhan persepsi publik, kericuhan perdebatan publik akibat 1-2 statement yang tanda kutip tadi menimbulkan asumsi-asumsi. Jadi kata kuncinya di sini adalah kita mesti lihat pemicu. Ya, kita mesti melihat pemicu yang ada di kepala Pak Kapolri, yang ada di kepala Mas Wahyu, dan semua yang berkunjung di sana karena mengenal Polri dengan baik, gitu ya. Boleh saya katakan ini adalah Polri dan mitra-mitra strategis Polri, tahu cara berpikir Polri. Akan berpikir demikian, itu boleh-boleh saja.
Tetapi masyarakat di luar sana yang disajikan dengan tampilan-tampilan pemberitaan, dan kemudian terjadi berbagai macam kasus yang tingkat kepercayaan terhadap Polri, lalu perdebatan di ruang Komisi 3 DPR RI terkait dengan pemasangan baliho dan segala macam, ini belum hilang dari kepala masyarakat. Ini tidak bisa dihindari. Jadi daripada menambah polemik akibat perdebatan di ruang persepsi publik, sebaiknya tidak memberikan statement apapun kaitannya dengan mencari pemimpin yang seperti apa, seperti apa. Nah, saya mau tambah sedikit, statement itu akan terasa berbeda itu ataupun sepotong ketika misalnya dia katakan begini, mari kita cari program yang berkelanjutan, yang dapat melanjutkan pembangunan-pembangunan yang baik dan memperbaiki sistem yang masih kurang baik. Itu tidak merujuk kepada orang. Itu merujuk kepada apa yang dikerjakan, programnya, keberlanjutan pembangunannya, fasilitas dan segala macamnya. Itu tentu akan lebih netral karena dia merujuk pada objek. Ketika dia merujuknya pada carilah pemimpin, ini subjek yang dituju. Ini awal kata persepsi publik itu muncul dan kemudian menjadi perdebatan, gitu saya. Baik. Pak Wahyu, kalau secara umum sepanjang gelaran pemilu 2024 hingga saat ini, bagaimana Kompolnas menilai netralitas Polri di pemilu 2024? Terima kasih. Kalau dibilang netral 100%, dalam catatan kami tidak. Karena laporan yang masuk ke kami juga banyak. Ya, dan itu menjadi PR bagi kami untuk menyampaikan. Saya setuju dengan Pak Mas Yudis tadi bahwa ada pemicu. Jadi ini jadi masukan dari kami karena ketika kami menangkap pidato itu kami waktu itu memberikan apresiasi. Oh, Pak Kapolri pengen pemilu damai. Tetapi di publik kan ada yang lain dan saya setuju itu. Ini karena ini masih satu bulan sebelum tanggal 14 Februari. Saya kira hal ini penting karena kami kalau ada yang tidak benar kami langsung sampaikan ke Kapolri secara tertutup dan Kapolri langsung bertindak. Atau misalkan ada suara negatif Polri tidak aktif seperti misalkan kasus ada ancaman salah satu patron mau ditembak, kami langsung WA ke beliau dan beliau respon dan sudah ada bukti ternyata yang bersangkutan hanya main-main. Ini kan berbahaya, ini sesuatu yang menjadi isu nasional yang tersangka main-main. Jadi kami sampaikan pemilunya Kompolnas secara aktif mengawasi kinerja Polri dalam penanganan pemilu. Kalau polisinya nggak beres, ya kami tentu harus sampaikan nggak beres. Mungkin kalau dilihat ada 1-2 personel karena dari anggota Polri yang menjadi caleg pun itu terdaftar se-Indonesia hampir ada sekitar 1.300 orang, sekitar itulah orangnya. Tentu saja orang-orang ini bisa saja karena kepentingan keluarganya dia berpihak. Itu yang kami awasi. Jadi kita sama-sama ngawasi lah. Kompolnas juga nggak mungkin sendirian. Mas Yudis dan kawan-kawan ikut mengawasi. Baik. Terima kasih Pak Wahyu, Pak Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner Kompolnas, dan juga Mas Julius Ibrani, Ketua PBHI, telah bergabung bersama kami di AI News Sore. Pemirsa, selain masalah netralitas aparat kepolisian juga jadi sorotan terkait dugaan intimidasi yang dilakukan selama masa kampanye. Dugaan intimidasi ini diungkapkan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dugaan intimidasi kembali terjadi. Kali ini tekanan diduga dilakukan oleh Kapolda Jawa Timur terhadap kepala daerah yang hendak menghadiri acara partai. Hal itu diungkap oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat peringatan HUT ke-51 PDI Perjuangan. Hasto mendapat laporan dari kepala daerah yang mendapat tekanan dari Kapolda Jawa Timur. Dalam informasi yang diterima, kepala daerah tersebut dilarang menghadiri acara partainya. Kepala daerah yang juga kader PDI Perjuangan itu diminta untuk tidak ikut-ikutan soal Pilpres 2024. Selain kepala daerah, dugaan intimidasi juga diterima oleh pengusaha yang hendak mendukung pasangan Ganjar Mahfud di pemilu 2024. Politik kebenaran sangat jelas karena beliau dan saya sendiri ketika turun ke bawah itu juga merasakan adanya intimidasi yang sering dilakukan oleh aparatur negara. Demokrasi diletakkan di tangan rakyat, maka rakyat harus secara bebas menentukan siapa pemimpin yang terbaik tanpa ada intimidasi.
Kita lihat kepala desa diintimidasi, banyak kepala daerah dari PDI Perjuangan diintimidasi. Bahkan hari ini saya datang di salah satu kelurahan di Jakarta, itu juga ada pengakuan diam-diam, ada yang merasa diintimidasi. Penghadangan dan intimidasi yang diduga dilakukan oleh polisi terjadi dari hulu ke hilir, baik dari yang diterima oleh kepala daerah yang juga kader partai hingga level kampanye di lapangan. Sementara itu, Polda Jatim membantah informasi tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto, menegaskan bahwa Polda Jatim netral dalam pemilu 2024. Bahkan Polda Jatim terus berupaya mewujudkan pemilu aman dan damai. Akibat masifnya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh aparat, TPN Ganjar Mahfud menjalin komunikasi dengan timnas Anies Muhaimin karena merasa memiliki nasib yang sama, yaitu mendapat intimidasi dari oknum aparat yang seharusnya netral. Tim Liputan iNews melaporkan. Caleg DPR RI Dapil 2 Riau Hasrul menjawab keluhan masyarakat Kabupaten Kampar di tengah tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Bertempat di Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Hasrul menggelar bazar murah minyak goreng dan senam sehat Mars Perindo. Tidak hanya itu, caleg Partai Perindo ini juga akan mendistribusikan bantuan untuk masyarakat di tengah banjir yang masih melanda sebagian besar Kabupaten Kampar. Kegiatan ini akan kita lakukan secara kontinu, termasuk pendistribusian bantuan banjir untuk meringankan beban masyarakat, terutama yang ada di lokasi bencana banjir. Alhamdulillah bisa terbantu buat warga, dengan harga 5.000 saya dapat 1 liter minyak. Insya Allah Partai Perindo ini mungkin semakin jaya. Sementara itu, di Kabupaten Gianyar, masyarakat menyerbu bazar murah minyak goreng Partai Perindo yang digelar di Banjar Manukaya Anyar, Kecamatan Tampak Siring. 500 liter minyak goreng disediakan untuk masyarakat. Dengan harapan bahwa di tengah situasi ekonomi yang juga hari ini serba keterbatasan, Partai Perindo hadir untuk menemani masyarakat dari kalangan yang paling bawah sampai kemudian di level-level lainnya di tengah-tengah masyarakat. Dalam kegiatan ini, Partai Perindo juga mensosialisasikan manfaat kartu tanda anggota Partai Perindo Berasuransi, sekaligus mengkampanyekan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu pensiunan ASN, TNI, dan Polri di Surabaya, Jawa Timur. Mereka mengaku siap memenangkan pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Ganjar Pranowo menghadiri dialog kebangsaan dan doa bersama para pensiunan aparatur negara se-Jawa Timur. Ribuan pensiunan aparatur sipil negara dan beberapa pensiunan TNI Polri hadir dalam acara ini. Mereka menyambut kedatangan Ganjar dengan meriah. Mereka juga mendeklarasikan dukungannya untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Para pensiunan ASN, TNI, dan Polri ini mengaku siap memenangkan Ganjar Mahfud di Jawa Timur. Banyak sekali purnawirawan TNI Polri, baik perwira tinggi, menengah, maupun yang pada level di bawahnya. Termasuk tadi hadir juga para pensiunan ya Pak ya. Ada dari Kejaksaan, ada dari ASN, ada dari guru, kami menyampaikan terima kasih. Menurut saya ini bagian energi yang menguatkan, tapi sekaligus mengharukan. Di tengah situasi orang-orang mau mengekspresikan diri tidak gampang, mereka berani membuka ini di Surabaya. Tentu ini energi yang sangat luar biasa, makin kita optimis. Dan saya senang karena komplit, ada TNI, ada Polri, yang dari seluruh matra lengkap. Inilah yang harapan kita akan bisa betul-betul membantu kami nanti untuk bisa menuntaskan tugas sampai di 14 Februari. Kami terima kasih. Ganjar pun yakin barisan pendukungnya semakin solid. Meski sejumlah tekanan berupaya mengadang pihaknya, namun Ganjar yakin telah berjuang dengan cara yang benar.
Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri acara bedah gagasan dan visi calon pemimpin bangsa di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Di hadapan mahasiswa, Mahfud menegaskan tidak ada pertentangan antara melanjutkan dan perubahan program pemerintah. Mahfud MD memaparkan ia dan Ganjar mempunyai visi Indonesia unggul, Indonesia yang lebih baik. Ia pun menjelaskan jika terpilih tetap akan melanjutkan program yang sudah ada karena yang baik perlu dilanjutkan. Namun tetap ada yang perlu diubah agar semakin baik. Selain itu, Mahfud juga menegaskan akan menjadikan hukum sebagai panglima kesejahteraan rakyat sehingga hukum harus berpihak pada rakyat. Ribuan warga Sumatera Utara menyambut kedatangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Sepanjang jalan arteri Selatan Serdang, iring-iringan rombongan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terlihat berjalan lambat. Hal itu sengaja dilakukan guna menyapa warga yang sejak pagi menunggu kedatangan Prabowo. Prabowo sendiri direncanakan melakukan kunjungan ke Sumatera Utara untuk menyapa dan berinteraksi dengan masyarakat serta menghadiri rapat konsolidasi partai pendukung se-Sumatera Utara. Pasca diserang secara personal pada debat Capres ketiga oleh dua kandidat lain, Prabowo tidak patah semangat menyapa masyarakat di berbagai daerah. Hari ini ratusan pejuang perubahan menghadiri apel siaga relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Jakarta. Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi Alaidrus menggaungkan pesan bagi pejuang perubahan untuk memenangkan paslon nomor urut 1. Ratusan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang menamakan diri pejuang perubahan menggelar apel siaga relawan saksi dan relawan pemantau Pilpres 2024. Ada sejumlah pesan utama yang digaungkan, diantaranya meminta seluruh relawan menjadi saksi di tempat pemungutan suara daerah masing-masing demi mengawal pemilu jujur dan adil. Mereka juga akan terus berupaya untuk mencegah segala bentuk kecurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita melakukan apel siaga, ya, pejuang perubahan pasangan 01 untuk sebagai saksi. Jadi kalau kita lihat antusias pejuang perubahan ini sangat besar sekali. Ini tidak bisa dibendung. Makanya hari ini mereka ingin menjadi saksi dalam rangka pemilu nanti di 2024 ini tanggal 14 Februari. Saya yakin dengan militansi para pejuang perubahan pendukung pasangan 01 ini, insya Allah Pak Anies dan Pak Muhaimin bisa memenangkan pemilu. Pemirsa, Bawaslu Aceh Singkil bersama Satpol PP menertibkan alat peraga kampanye yang melanggar aturan. Ratusan APK dan atribut kampanye yang melanggar aturan itu dibawa ke kantor Satpol PP setempat. Ratusan alat peraga kampanye dan atribut kampanye yang dipasang pada zona terlarang dan melanggar aturan ditertibkan oleh Bawaslu Aceh Singkil dan Satpol PP Aceh Singkil. Penertiban itu dilaksanakan sejak Kamis lalu dan rencananya akan berlangsung selama 3 hari ke depan dengan dibagi menjadi 2 tim terpisah. Penertiban dilakukan terhadap berbagai jenis alat peraga kampanye seperti baliho, banner, dan bendera yang dipasang tanpa mengikuti aturan yang berlaku. Dalam 2 hari saja, petugas telah berhasil menertibkan setidaknya ratusan APK dari berbagai partai politik, calon legislatif, hingga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pelanggaran pemasangan yang paling banyak ditemukan petugas diantaranya pemasangan pada pohon, tiang-tiang listrik atau telkom, serta jalan protokol. 3 hari, dimulai dari kemarin.
Namun ternyata banyak sekali yang melanggar peraturan PKP itu tadi, terutama yang banyak itu di pepohonan dan tiang listrik yang betul-betul sifatnya sangat mengganggu. Sementara alat peraga yang ditertibkan itu akan dibawa ke gudang Satpol PP Aceh Singkil dan boleh diambil lagi oleh parpol terkait. Dari Aceh Singkil, Suparman, iNews melaporkan. Sementara itu, belasan alat peraga kampanye berukuran raksasa di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dicopot tim gabungan. Petugas sempat mengalami kesulitan karena ukuran dan letak pemasangan alat peraga kampanye. Petugas gabungan dari Panwaslu Kecamatan Purbalingga Kota dan Kecamatan Bojongsari bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah mencopot ratusan alat peraga kampanye di sejumlah ruas jalan. 12 baliho raksasa dan 250 alat peraga kampanye lain berupa spanduk, banner, serta bendera dicopot karena pemasangannya melanggar ketentuan. Saat melakukan pencopotan, petugas sempat mengalami kesulitan. Jelas ada kesulitan karena pemasangannya itu baliho-baliho besar itu dikaitkan di pohon itu agak lumayan tinggi dipaku, terus ada yang dipakai kawat, itu untuk pencopotannya itu agak lumayan kesulitan karena alat kita itu terbatas. Diketahui selain melanggar ketentuan KPU dan Perda Kabupaten Purbalingga, sejumlah alat peraga kampanye ini juga mengganggu keindahan kota karena dipasang di pohon, tiang listrik, serta fasilitas umum. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan.